Pati, cermin demokrasi di titik kritis. Dalam panggung sejarah peradaban, kekuasaan seringkali diperdebatkan sebagai sebuah entitas yang misterius dan dinamis. Secara filosofis, ia adalah konstruksi sosial yang lahir dari kontrak antara rakyat dan pemimpinnya. Bukan hak ilahi, yang tak tergoyahkan. Namun, dalam praktik politik sehari-hari, ia kerap kali terdistorsi menjadi instrumen arogansi, seolah-olah kekuasaan adalah mahkota yang abadi. Hari ini, di sebuah titik bernama Pati, kita dihadapkan pada sebuah manifestasi nyata dari perdebatan filosofis tersebut. Pati bukan sekadar lokasi geografis. Ia adalah cermin demokrasi di titik kritis. Di cermin ini, kita dipaksa untuk meninjau kembali fondasi kedaulatan rakyat. Apakah kekuasaan tertinggi masih berada di tangan masyarakat, ataukah telah berpindah tangan kepada segelintir elit yang mengklaim otoritas mutlak? Peristiwa yang terjadi di Pati adalah ujian bagi prinsip-prinsip luhur yang kita yakini bersama. Ini adalah momen untuk merefleksikan kembali makna sesungguhnya dari demokrasi dan kekuasaan. Mari kita selami narasi ini bersama-sama. Jika Anda merasa narasi ini relevan dan penting, jangan lupa untuk like video ini. Tinggalkan komentar dengan pendapat Anda, bagikan kepada teman-teman Anda. Dan, subscribe ke kanal Sahabat Gerakan Rakyat ini, untuk mendapatkan konten-konten berkualitas lainnya. Kekuasaan, pati, dan nasihat untuk penguasa. Dalam sejarah peradaban manusia, kekuasaan ibarat roda yang tak pernah berhenti berputar. Kadang ia di atas, kadang ia di bawah. Ia naik ketika diangkat oleh rakyat, dan ia runtuh ketika ditinggalkan oleh rakyat. Hari ini, di sebuah tempat bernama Pati, kita menyaksikan sebuah putaran krusial dari roda itu. Rakyat di sana tidak hanya menatap seorang penguasa, tetapi sedang menatap bayangan dirinya sendiri. Masihkah mereka pemilik kedaulatan, atau telah menjadi penonton dalam panggung kekuasaan? Filsafat politik telah lama mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati bersumber dari legitimasi rakyat. Mandat itu bukanlah hadiah abadi, melainkan titipan yang bisa dicabut kapan saja jika kepercayaan dikhianati. Maka, ketika rakyat Pati dihadapkan pada pilihan untuk menurunkan sang raja kecil dari singgasananya, itu bukan sekadar pergantian figur. Itu adalah sebuah ujian moral dan politik bagi seluruh bangsa. Jika rakyat Pati berhasil, pesan itu akan mengalir melintasi batas-batas wilayah. Para pejabat di seluruh negeri akan merasakan sebuah rambu kuning bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan mahkota yang tak tergoyahkan. Mereka akan lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya, lebih mendengar suara rakyat sebelum mengambil keputusan. Namun, jika rakyat gagal, efeknya akan sama luasnya. Arogansi akan tumbuh, kesewenang-wenangan akan dianggap wajar, dan jabatan akan berubah menjadi benteng yang kebal kritik. Kekuasaan yang Anda pegang saat ini, para penguasa, bukanlah milik Anda sepenuhnya. Di balik setiap kursi yang diduduki, ada jutaan cerita. Di balik setiap keputusan, ada ribuan nasib yang dipertaruhkan. Ingatlah, Anda adalah pelayan, bukan tuan. Seragam dan jabatan yang Anda kenakan, hanyalah simbol dari tugas yang harus Anda jalankan. Jangan pernah merasa lebih besar dari rakyat. Ketika Anda mulai merasa tak tersentuh, ketika kritik dianggap sebagai ancaman, dan suara rakyat hanya menjadi gangguan, saat itulah Anda berada di jalan yang paling berbahaya. Jalan yang menjauhkan Anda dari realitas dan mendekatkan Anda pada kehancuran. Maka dari itu, beranilah mengambil risiko untuk kebaikan bersama. Korupsi adalah godaan yang paling merusak, dan janji yang populis tidak selalu benar. Sejarah tidak hanya mencatat nama-nama penguasa, tetapi juga warisan yang mereka tinggalkan. Warisan kebaikan, atau warisan kehancuran. Pati, pada akhirnya, adalah cermin bagi kita semua. Di dalamnya kita melihat wajah demokrasi kita sendiri, apakah ia masih hidup dalam denyut nadi rakyat, atau telah membeku menjadi seremonial 5 tahunan. Perjuangan rakyat di sana, bukanlah hanya untuk Pati, melainkan pertaruhan martabat politik seluruh bangsa. Maka, pilihlah dengan bijak, hai para penguasa. Apakah Anda ingin dikenal sebagai pemimpin yang diingat karena kebaikannya, atau yang dilupakan karena kesewenang-wenangannya? Karena pilihan itu, kini, ada di tangan Anda.